saya berikan rangka yang dari gading. Oh dulu rangkanya belum seperti ini Mas ya. Oke. Tanpa rangka. Jadi teman-teman kalau ketemu wilahan aja. Ini ada bilah, yuk siapa yang mau gitu kan. Tapi maunya tadi itu diambil yang tertinggi yang mana. Iya. Saya berani misalnya 500. Naik lagi, saya berani 600, saya berani 700. Ada berapa orang tuh yang ngebit waktu itu, ada berapa orang nih? Waktu itu ada sekitar 9 orang. 9 orang, akhirnya tinggal 3 yang bit-bitan gitu. Nah, saya mendapatkan ini di harga terakhir 2,5 juta. Wih. Teman-teman tahu pada waktu itu dapetin kris Bali berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Itu cukup sangat bersahabat. Karena kris Bali sendiri nominalnya bisa di atas 5. Nggak main-main teman-teman. Betul. Yang kamardikan aja zaman sekarang untuk kris Bali itu bisa di angka 7 sampai 8 juta. Betul. Yang kamardikan ya. Iya. Apalagi untuk yang kris sepuh ini di angka sekian itu mas kawin sekian itu sangat beruntung. Anda termasuk orang yang sangat beruntung. jodoh dengan kerisnya. Itu memang seperti sudah itu. Mendapat rezeki dari Tuhan gitu ya. Nah di samping itu kalau teman-teman ingin mendapatkan pusaka dengan mahar yang bersahabat, itu bisa bergabung di Paguyuban Semar Sanjiwata. Wah, mantap nih. Di sana teman-teman banyak yang melepas koleksi dan lain-lain. Kalau sesama anggota pasti nggak mahal. Ya, ada inilah ada welas asihnya lah kepada sesama anggota ya kan. Betul. Karena saling membantu melestarikan. Betul. Kan seperti itu. Ini pernah ditawar Mas Erik, ini fotonya ini saya bawa ke Jakarta gitu ya. Ada temen yang bertanya punya kris yang bagus gitu. Punya, saya kasih foto ini gitu kan. Terus begitu saya kasih lihat, saya belinya ya, aduh nggak saya lepas, bahkan ditawar 100 juta nggak saya kasih ya, pasti ya, meskipun dapatnya cuma 2,5 juta. Jadi mohon maaf, ini akan menjadi milik saya. Karena kalau yang kita bahas itu namanya Tosan Aji, yang ini agemannya nih. Ageman gitu kan ya. Karena pusaka itu kan lambang status gitu ya. Betul. Nah dengan bentuk seperti ini paling tidak kita juga bisa meningkatkan derajat kita sendiri gitu ya. Betul. Menjadi lebih keren gitu ya. Wah, kalau zaman dulu itu ada aturannya Mas. Betul. Seorang misalnya rakyat biasa gitu tidak boleh mengenakan keris yang dipakai oleh lurah, yang dipakai oleh buyut gitu ya, dipakai oleh bupati dan lain-lain. Itu semua ada aturannya. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, kalau saya salah dikoreksi ya Mas Tommy. Ya. Kalau keris Look 7 itu adalah keris keningratan. Betul. Jadi hanya boleh dibawa atau digunakan oleh yang ningrat. Betul. Jadi kalau orang yang biasa, zaman dulu mungkin nggak boleh bawa keris itu. Kalau mungkin sekarang, mungkin dikoleksi. Kalau sekarang mungkin kalau yang memegang itu rakyat biasa, tidak ada turunan ningratnya, mungkin tidak akan memberikan tuahnya. Oke, boleh jadi untuk koleksi bisa. Betul. Tapi untuk masalah tuah tidak akan ada seperti itu. Betul. Jadi era yang dulu berbeda dengan era saat ini ya. Zaman dulu itu yang dihormati adalah orang yang ningrat, masih keturunan raja dan lain-lain gitu ya. Ya. Kalau sekarang sudah berbeda. Jadi orang yang dihormati itu adalah orang yang memiliki ya antara pikiran, tindakan dan ucapan itu yang lurus. Jadi nggak peduli dia sekarang itu ningrat atau enggak gitu ya. Yang sekarang itu yang penting orang ini jujur, bisa dipercaya. Itu akan meningkatkan derajatnya sendiri, ibaratnya seperti orang yang ningrat gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi loh ya. Ya. Mungkin keris ini dibuat untuk orang-orang yang terdahulu. Nah, tetapi sekarang kita memegangnya, tuah keris ini bisa mengikuti dengan kehidupan kita sekarang. Bisa. Karena bersifat dinamis. Betul. Zaman dulu itu seorang yang ingin menjadi
ketua kelompok, entah itu lurah dan lain sebagainya. Yang diharapkan kesaktiannya di sini apa? Pasti kekuatan, kesaktian, kekebalan. Kan kalau itu sekarang kita aplikasikan di masa kini kan nggak relevan. Ya, sekarang itu paling nggak sudah berbeda. Kita memiliki keris itu gunanya adalah untuk menajamkan pikiran kita. Kembali ke diri sendiri sebenarnya. Kembali ke diri sendiri. Jadi supaya kita itu bisa berpikir secara cerdas, bisa smart gitu kan. Bisa menempatkan diri, bisa bergaul, bisa bagaimana menata kata-kata supaya indah gitu. Dan keris kalau dicabut juga dipegangnya kan ke atas. Betul. Itu membawa kita kepada bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Betul. Terus pada saat kita ngelepas keris itu juga ada aturannya. Ya. Nggak boleh sembarangan asal cabut gini ya. Asal cabut gini ya. Mungkin Mas Tommy bisa memberikan tata cara supaya teman-teman mungkin kalau yang belum mengerti bisa mengerti tata caranya. Mungkin cara megang pemberian pun juga beda. Ada tata cara yang menerima pun juga betul. Juga beda. Jadi mulai dari membuka ya, pada saat membuka penghormatan dulu kan? Iya, membuka kita kasih penghormatan, kemudian usahakan ini pegang. Terus jempolannya ini adalah untuk mendorong rangka. Ya, kita tarik. Nah, terus ininya yang naik ke atas. Nah, baru kita bisa menikmati itu mulai dari gonjonya sampai ujungnya. Nah, kemudian pada saat mengembalikan lagi itu adalah rangkanya ini yang kembali kepada bilahnya. Ini adalah filosofi curiga mancing marongko. Ya. Nah, pada saat saya memberikan kepada Mas Erik, ini filosofi di Jawa itu tergantung mana yang lebih tua. Kalau Mas Erik yang lebih tua dari saya, maka saya pegangnya adalah di sini. Saya menerimanya di atasnya, di sini. Seperti itu ya. Karena Mas Erik lebih muda, saya ngasihnya di sini. Saya pegangnya di begini. Nah, gitu. Seperti ini teman-teman. Ini keris yang sangat bagus sekali. Ini semua dikerjakan di teman-teman Semar Sanjiwata. Jadi mulai dari bikin ini danganan, kemudian ngasih ornamen perak, ngasih batu permata, semua di teman-teman semua. Jadi kalau mau pesen silahkan bergabung. Ini pamornya Ngulit Semongko masuknya. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman apa sih filosofinya pamor ngulit semongko. Jadi pamor itu adalah wujud yang ada di bilah keris. Jadi zaman dulu itu setiap wujud dalam bilah keris ini asal muasalnya adalah tiban. Tiban itu tidak didesain sedemikian rupa. Pamor yang asli dari yang doa. jadi ya udah jadinya apa gitu. Nah, seiring perjalanan waktu, karena waktu itu sudah mulai teknologi membuat keris semakin maju. Nah, ada namanya pamor rekan. Jadi sudah direka-reka sejak awal membuat pamor seperti apa gitu. Istilahnya pamor yang diinginkan lah. Yang diinginkan. Jadi mohon maaf untuk pamor ngulit semongko itu kategorinya adalah pamor yang sebetulnya itu adalah pamor gagal. Sebetulnya desainnya sendiri itu kemungkinan adalah untuk mendesain pamor yang rekan, kemudian gagal, akhirnya jadi seperti ini gitu ya. Atau pada saat bikin pamor wengkon itu kan ada di pinggir-pinggirnya sini aja. Susah sekali. Susah, akhirnya belaber sampai ke tengah-tengah gitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang sulit itu bikin pamor bulu ayam gitu ya, bulu ayam. Itu juga faktor kesulitannya kalau sampai nanti itu ditempa lagi, kemudian dibakar ditempa, itu akhirnya pamornya lari gitu. Nah, paling jeleknya menjadi pamor itu tadi ngulit semongko. Nah, karena dianggap pamor ngulit semongko itu adalah pamor yang gagal, dicarilah makna filosofinya. Jadi yang gitu. jadi pamor yang paling banyak ya. Paling banyak gitu kan. Iya. Ada lagi pamor wasutah gitu kan. Dicari lagi. Itu sebenarnya juga pamor yang sebetulnya mengalami kegagalan. Kalau pamor yang ngulit semongko itu guratannya itu agak kasar. Tapi wasutah tadi itu agak kecil-kecil. Nah, cari filosofinya. Kalau punya pamor wasutah, ibaratnya rezeki itu ibarat mengalir terus. Tumpah gitu kan, mengalir terus gitu. Kalau di rumah saya ada keris kesayangan
Pamor Wengkon sama Rojo Gundolo. Rojo Gundolo. Nah, Rojo Gundolo itu adalah pamor yang dalam bentuk sesuatu gitu ya. Tiban dia. Nggak bisa direkan dia. Gitu. Nah, bagi yang percaya, Rojo Gundolo itu adalah perwujudan dari yang ada di dalam kerisnya itu. Ya. Karena bagi orang Jawa itu kita harus paham mengenai ekso dan iso. Ya. Ekso itu penampilan fisik, iso adalah Esoteri isi daripada keris itu sendiri. Istilahnya daya. Betul. Daya saran, daya Betul. sugestinya kepada Betul. si empunya. Iya. Seperti itu. Lantas apakah di era masa kini itu kita harus percaya terhadap isi? Itu terserah. Kembali kepada teman-teman semua. Teman-teman. Percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi kalau saya sarankan kita memulai dari penampilan fisik dulu. Betul. Ya kan, nilai estetikanya seperti apa? Karena sifatnya esoteri itu abstrak, betul. seperti lukisan. Nah, bagaimana sudut pandang kita menyikapi, sudut pandang teman-teman secara batin menyikapi, itu kan betul. Berbeda, nggak bisa sama, seperti itu. Kayaknya sebentar lagi kita harus mengakhiri obrolan kita yang sesi pertama nih, Mas Tommy. Sesi pertama boleh, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin nanti saya yang berkunjung ke tempatnya Mas Erik, atau nanti kapan-kapan kita ngobrolnya di sawah, gitu pasti asik. Ya mungkin kita pindah ke tempat lain yang lebih menarik lagi. Nanti saya ajak ke tempatnya Pande Margi. Yang ada di Tabanan sana. Nah, beliau bisa mempraktekkan membuat keris, nanti juga bisa mengajarkan kita menggerenda, menempa. Semua bisa kita pelajarin. Juga bisa nanti kita ajak ke tempatnya Pak Jero yang di Penebel. Nah, itu nanti bisa praktek untuk mengisi, mengeluarkan, melihat isi. Nah, wah, ilmunya lebih dalam lagi kalau saya nggak sampai ke sana. Itu asik sekali tuh. Iya. Coba bisa diulangi Mas Tommy. Mengisi, mengeluarkan lagi isinya, lagi, terus melihat isi. Wah. Itu tuh unik sekali. Itu yang saya sangat senangi, teman-teman. Berbicara dari sisi esoteri, karena berbeda. Mungkin harus diikuti ya perjalanan kita selanjutnya buat video yang lebih menyenangkan, dan jangan lupa like dan subscribe-nya supaya kita terus berkarya. Sip, mantap. Dukung kita semua ya. Oke, seperti itu. Siap. Kan? Saya sebagai pelestari budaya dan khususnya saya mendalami keris, ilmu ini akan berhenti di saya kalau tidak akan saya tularkan kepada teman-teman. Saya bukannya pinter, enggak. Saya hanya memulai duluan dibandingkan teman-teman. Jadi ini adalah kami merasa membuat video ini ada satu tanggung jawab kami untuk melestarikan budaya Indonesia agar jangan sampai punah. Nah, jangan sampai nanti kita belajar ilmu keris pada orang luar negeri. Malu. Padahal kita sendiri mampu untuk menjelaskan kepada generasi muda. Ayo generasi muda, kita sama melestarikan keris ini, karena ini selain sudah mendapat sertifikat dari UNESCO, ya kan? Ini juga perlengkapan budaya adat. Bayangin kalau pakai budaya adat tanpa mengenakan keris. Loh. Ada yang diselipkan di sini, ada yang diselipkan di sini. Semua itu adalah adat. Seperti makan tanpa garam. Betul sekali. Nah, yang sudah mendapatkan sertifikat UNESCO itu selain keris, wayang sudah dapat, batik sudah dapat, angklung sudah dapat. Tugas kita hanya sederhana sekali kok, melestarikan. Nah, mungkin untuk kedepannya teman-teman, saya juga tertarik untuk membuat video tentang wayang. Nah, siap. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus mendukung kami. Berhubung sesi pertama kami telah berakhir, kita akan akhiri dulu obrolan kita untuk bagian yang pertama. Kita berikan salam budaya lagi dong Mas Tommy. Siap. Salam budaya. Salam budaya. Rahayu. Rahayu.